Halo guys, kembali lagi nih bareng aku Rizkan dan kali ini aku mau nge-podcast nih bareng temanku. Julian. Ya, agak lambat ya tadi Jul. Ya, agak proses dulu otak lah. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Yang gak penting apa-apa. kita, Santai. iya Ya, santai. santai. Nah, jadi kita nge-podcast nih mau bahas sebelum kita nge-podcast apa iya kita mau bahas langsung enggak kan? Enggak, jangan Jadi dulu dong. Ya. aduh maaf nih Jul, Ah. patuh patuh pakai gue, oh patuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita santai aja kok. Iya, jadi aku mau nanya nih, gimana nih kabarnya Jul? Kabar aku baik-baik aja. Kebetulan memang walaupun masih pandemi dalam kondisi sehat masih. Kalau Rizkan apa kabar? Kalau aku ya lumayan baik, lumayan buruk, ya intinya sedang-sedang saja. Sedang-sedang aja. Iya. Oke, sip. Oke, boleh lah. Jadi kita kan mau podcast nih. Hmm. Tadi nanyain kabar udah, Hmm. terus kita bahas tentang pandemi. Pandemi, Iya, oke. pandemi tadi kan baik-baik aja nih kabar. Ya, Tapi kalau baik. masalah produktivitas gimana? Untuk produktivitas secara nggak langsung produktivitas pasti berkurang ya. Iya, Karena kan mau nggak mau pandemi ini mengurangi berbagai aktivitas yang bisa kita lakukan biasanya. Kayak kita berdua kan sebenarnya kita suka hangout kan iya. sebelumnya, tapi gara-gara pandemi ini hangout hangout Jadi jadi terbatas berkurang. ya, agak harus dikurangi. Jadi lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Nah, kebetulan juga kan karena di rumah jadi kita memanfaatkan apa aja yang ada di rumah, misal nonton TV, masak, atau kalau misalnya memang kita suka fotografi nih, kita foto-foto kondisi sekitaran rumah, misalnya kondisi ruang tamu gimana, apa bisa dipercantik buat difoto, atau Iya, foto-foto tanaman di depan rumah bisa juga sih itu buat mengisi iya. waktu selama pandemi ini. Ya Jadi seperti itu. bahas fotografi nih kita nih. Oke. Ya bisa, sabi. Oke, boleh boleh bisa. Jadi Bisa kan banget. fotografi. Hmm. Fotografi itu apa sih menurutmu Jul? Fotografi itu dia kayak kalau karena aku ya belajar dari pengalaman karena kan sebelumnya di waktu sekolah atau di organisasi luar sekolah nih Ya. aku sering terlibat dalam kepanitiaan, kegiatan, keorganisasian itu biasa ditempatkan di bidang dokumentasi. Hmm. Dokumentasi. Nah, jadi lo cukup akrab dengan hal-hal fotografi, tapi mungkin pemahamanku masih terbatas, nggak sehebat yang udah profesional, tapi mungkin bisa lah memberikan pemahaman buat teman-teman gitu. Ya, Jadi kalau betul. misalnya aku sendiri memahami fotografi itu ya fotografi itu dia lebih ke seni gitu, seni Hmm. seni memotret Iya, objek gitu. iya. Bagaimana objek itu bisa bercerita melalui sebuah foto. Nah, seperti Betul. itu sih kalau aku bilangnya. Terus kalau dalam hal bidang fotografi kan masih luas kan itu Jul. Ya pasti luas banget dong. Tapi kita lihat keadaan sekarang deh. Kan Hmm. sekarang itu zaman-zamannya nih viral bikin konten estetik. Oh, konten estetik ya, yang Hmm, Instagramable gitu kan. iya, Ya. betul. Ya. Terus konten estetik ini kan ya apa? Sangat digandrungi kan sekarang Ya, kayak lagi digantungin. banyak kalau viral kan otomatis contohnya kayak anak muda kan langsung loh bikin-bikin kayak apa? Foto-foto estetik gitu ala-ala gitu. Ala-ala gimana gitu lah. Instagramable gitu ya. Zaman 90-an lah Ah, pakai apa? Dress code yang ya serba zaman dulu lah. ya ambil konsep-konsep gitu kan retro vintage vintage ya. Ya. Terus kalau bahas estetik nih kayak apa ya? Estetik itu kan setauku keindahan. Hmm. Apa emang artinya keindahan doang ya, Jul? Oh, Atau kamu punya eh, arahan atau apa pengamatan yang lain gitu lah oh ya. tentang estetik ini? Oh ya, oke, boleh. Jadi sebetulnya kalau menurut aku nih pendapat aku sebetulnya bisa bias dan subjektif nih. Ya, Jadi kalau misalnya mungkin salah mungkin bisa diluruskan. Kalau dari sepengetahuan aku estetik itu berasal dari kata aesthetic bahasa Inggris terus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi estetik. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebetulnya estetik itu ada loh tercantum pengertiannya. Jadi estetik itu betul kayak kata Rizkan tadi dia suatu hal yang mengandung unsur keindahan. keindahan ya. Ya, tapi unsur keindahannya itu bisa dilihat dari objeknya atau dari rasa yang ditimbulkan dari objek itu. Ya, Misalnya kayak contoh nih pas bunga dan bunganya ini. iya. Nah, ini kan kelihatan ini dari objeknya aja udah bagus, mulai dari warnanya cerah, Heeh. terus itu dia pokoknya menarik Iya, lah buat iya, dipandang. Nah, terus menarik. itu
dari objek ini dia menimbulkan rasa indah itu. Nah, itu dia yang dibilang estetik gitu. Iya sih, tapi kalau kita buat menciptakan nih Hmm. konten yang estetik itu pasti kita perlu teknik kan. Hmm. Nah, setauku sih ya Jul, kalau bikin konten estetik itu kita harus tahu yang namanya apa? Dasar-dasarnya dulu. Ya oke boleh Nah, sana-sana. kalau menurutmu gimana Jul? Kayak Eh, ibaratnya tuh kan kita kalau mau bangun rumah itu harus bangun fondasinya dulu. Nah, baru betul. kita ke tahap yang selanjutnya misalnya kayak hiasannya, bangunannya apa-apa gitulah. Hmm. Nah, kalau pendapatmu gimana Jul? Kalau dari aku sih ya, menurut aku itu untuk menghasilkan foto yang estetik itu, foto estetik itu udah pasti fotonya kan bagus kan ya, ibaratnya Iya. kan. Dan tapi sebenarnya ada tiga hal sih menurut aku yang sangat penting sekali untuk foto ini bisa dikatakan estetik gitu Wow, atau apa itu Jul? eh, kriteria pertama nih, kamu harus suka dulu sama fotonya. Suka dalam artian kayak Ya, kayak misalnya ambil contoh ya sehari-hari. Misalnya kayak nyukain seseorang gitu ya kan? kayak nyukain seorang. Jadi kan ketika kamu ngambil gambarnya, kamu harus suka dulu nih. Ya, kamu harus suka. Kalau misalnya kamu nggak suka, ya jangan diambil gambarnya. Sama kayak kita itu kan sama misalnya kayak misalnya sama makanan ini, kamu nggak suka makan ini, tentu kamu nggak makan dong. Iya, Ya, misalnya kan aku suka seblak tuh. suka Kamu seblak, kamu kan suka apa nasi misalnya? nasi goreng Nah, misalnya. nasi goreng kan kita Nah, itu hal yang berbeda. hmm, Nah, jadi kayak apa ya, estetik itu nggak harus intinya nggak harus apa? Kalau estetik ya menurut kita ya suka ya estetik itu nggak ya, harus kayak dari pengakuan dari orang lain ya. bisa dikatakan estetik. Ya, harus Nah, dari dimulai sebelum diakui orang lain harus diakui dari kita sendiri dulu nah itu bahwa jadi definisi menyukai dulu ya menyukai dulu. sebelum kita mengatakan bahwa ini estetik atau sebaliknya. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya itu dia bisa memanfaatkan background atau latar fotonya dengan baik. Jadi misalnya nih fotonya diambil dengan background misalnya dengan latar belakang kebun gitu misalnya atau dengan latar belakang apa gitu. Jadi kan bisa menghasilkan selain dia bisa memunculkan rasa indah dari fotonya itu Ya, sendiri. jadi kayak eh, background itu juga menentukan ya Jul. Kayak ini kan misalnya bunga nih, misalnya kita letakkan di kebun-kebun yang atau tempat-tempat yang hijau, jadinya seolah-olah bukan seolah-olah sih, kayak jadi Lebih bernyawa. ya lebih Ya, bernyawa itu dia pas banget kata-katanya lebih bernyawa lebih lebih bernyawa. pas nah itu Tapi dia. misalnya kita letakkan ini backgroundnya di pasar, Nah, di pasar atau sungai, di rumah tetangga sungguh tidak mungkin. Nah, sungguh tidak mungkin tidak kan mungkin itu. ya. Jadi ya kurang relate lah. Ya orang relate. Nah, ya Nah, itu tentukan tempat-tempat yang bisa relate dengan dengan objek fotonya sehingga fotonya bisa jadi menarik. nah. Terus yang ketiga itu dia harus memanfaatkan kreativitas. Nah, Oh tentu Jul, soalnya hmm, kalau apa ya kita kan sebagai manusia udah diberikan Tuhan nih ke hmm, apa kemampuan keajaiban lah, ya, kemampuan lah ya kemampuan bisa berpikir apa bisa pasti berpikir dengan kita lain. bisa mencerna dulu kan gimana cari inspirasi dulu. Hmm. Nah jadi apa tadi Jul? Ya kreatif itu Iya dia kita harus menekankan kreatif. sisi kreatifnya jadi foto yang bagus itu ketika sudah kamu sukain bisa memanfaatkan background yang baik dan juga itu dia harus bisa dikembangkan secara kreatif nah itu Iya. tidak hanya mengandalkan backgroundnya juga tapi memanfaatkan bagaimana misalnya cara kamu ngambil gambarnya Ah, terus apa dari bawah atau dari atas atau misalnya kamu memperhatikan kondisi-kondisi cahayanya ah gitu iya. sangat penting juga tuh Mm-mm. toh kamu tambah fitur-fitur menarik supaya lebih kelihatan kreatif itu lebih bagus lagi ya itu Apalagi kalau dalam konten estetik itu kan biasanya yang sering kutemui itu ada efek bling bling gitu lah nah kayak ya efek-efek bling kayak apalah ya gitu kayak kayak glowing glowing gimana gitu ya kayak menambah daya tarik mata ini ya wah gitu nah ya jadi kan langsung menimbul kesan terfokus. wah ya betul langsung Ah, terfokus terus tadi ngomong-ngomong soal cara nge-shoot sebuah foto atau video kan tadi kan perlu yang namanya cahaya kan ya Jul. ya cahaya Iya karena kamu bilang gitu ya aku pernah nih. Ini bukan apa ya Jul ya, sekadar cerita ya aja. oke boleh Nah kita sharing-sharing buat kan aku kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, ah jurusan ilmu komunikasi. Ilmu ya komunikasi nggak harus menuntut tentang public speaking aja. Jadi betul aku ada tuh ngambil mata kuliah fotografi, ah dasar-dasarnya tuh nah. ya Ya, oke ya gitulah. ya ya paham aja kok pasti kan Iya, rata-rata itu relate kan itu tentang fotografi. hmm Terus ada kata dosenku namanya Pak Bayu. Kata beliau, kalau fotografi itu simpelnya bisa diartikan seni melukis cahaya. ya Nah, kata-katanya itu sebenarnya kayak sederhana tapi kayak
menggambarkan bahwa fotografi itu ya itu Iya, betul seni banget. melukis cahaya. Ya betul banget ya, ketika itu juga itu unsur penting ketika kita mau ngambil sebuah foto nih Rizkan. Iya, Jadi ketika kita mau ngambil sebuah foto kita harus memperhatikan dulu kondisi sekitar, dan paling utama itu sebenarnya kita harus memperhatikan cahaya. iya Jadi cahaya. ya, jadi betul kayak kata Bapak dosen yang disampaikan Nah, tadi oleh Rizkan tadi pendapatnya, fotografi itu bermain dengan cahaya. cahaya. Karena untuk mendapatkan foto yang bagus kita harus memaksimalkan cahaya yang ada. Nah, Ah, contoh misalnya kamu mau ngambil foto di dalam ruangan nih. Nah, untuk ngambil foto dalam ruangan kamu pasti tentu perlu cahaya, entah dia dapat cahaya alami atau dengan cahaya tambahan dari lampu. Nah, kan sering tuh kita lihat di YouTuber gitu, kalau iya, misalnya mereka lagi syuting atau beauty vlogger itu mereka ada tambahan cahaya gitu, iya, gitu kan. Nah, ada tambahan lighting lah. Nah, itu iya, mendukung juga buat ngambil sebuah foto. Jadi tentukan cahayanya, sehingga cahaya ini sangat penting karena untuk memunculkan kesan fotonya itu lebih iya. naik lagi gitu, lebih Kalau nggak menarik. ada cahaya, ya ibaratnya kayak kita Ya kan kita suram ya, suram. suram. Suram tuh, aku takut nih tuh suram. Kayak kita mati listrik langsung Nah, itu suram keluar dah kayak itu kata, kan gelap kan gitu. ah, Jadi keluar sudah kata-kata yang tidak, hmm, yang iya iya. ya itu dia muka makin mulai ngelantur gitu Iya. ini ya, itu dia. Iya. Nah, jadi kan tadi sudah bahas kriteria, Hmm, terus kita mau bahas tentang estetik lagi nih. oke. Estetik itu kan tadi melukis cahaya, Hmm, seni melukis cahaya. ya fotografi lah lebih tepatnya kan, Tapi fotografi dan saya. aku sering sih Jul dapat keluhan dari teman-temanku nih Hmm. biasanya. Alah, jangan ngapain bikin konten estetik, susah ribet, gak apa-apa lah, Hmm. perlu biaya kan, pasti Ya, bikinnya katanya gitu. Tapi ya. dalam hatiku kayak, kok pemikiran mindsetnya kayak gini Ya, ya? oh ya Padahal itu. simple aja gitu, Hmm. nggak harus yang ribet-ribet amat ya. Dimulai dari peralatan dan perlengkapan yang ada aja dulu, nggak perlu kita beli yang mahal-mahal. Menentukan standar buat bikin konten itu harus misalnya punya laptop, punya Hmm. komputer, Hmm. enggak. Jadi kita yang ada-ada aja dulu Ya, bikinnya. betul banget kata kamu Rizkan. Jadi sebetulnya ini nih yang harus diluruskan buat teman-teman nih yang Iya, nonton betul. podcast ini, kalau misalnya eh, foto estetik itu nggak selalu harus mahal sebetulnya. Mhm. Kita jadi sekarang ini sebetulnya pendapat milenial tentang foto estetik itu agak salah sebetulnya. Karena apa sih? Karena terpengaruh dari media sosial juga sih, karena kita lihat kan seperti kayak selebgram itu kan mereka ngambil fotonya kayak di tempat-tempat kayak kafe gitu, tempat wisata-wisata terkenal. Jadi seakan-akan foto itu menjadi sebuah barang yang mahal. Iya. Padahal sebetulnya belum tentu juga sebetulnya. eh, Fotografi itu atau foto yang estetik itu nggak selalu mahal. Bisa kamu dapatkan dengan cara yang simple, mudah dan murah sebetulnya. Tapi hasilnya yang Ya, bernilai, ya tentunya hasilnya ada. itu dia. Yang penting hasilnya bernilai, tapi dengan kondisi yang seadanya. Bukan Agak, seadanya sih, tapi kita bikin ibaratnya kayak prinsip ekonomi. nah itu. Kayak gimana tuh? Ya dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang Ah, ada kan sebetulnya. ah, Ya sebetulnya seperti itu, misalnya buat dapetin foto-foto estetik sebetulnya itu kita nggak mesti harus ke kafe loh misalnya. Dari rumah aja sebenarnya bisa. Misalnya di dalam ruangan nih, misalnya di dalam rumah ada sofa, ada bangku. Gimana caranya kita tata ini kalau misalnya kita foto bisa mendapatkan hasil foto yang menarik gitu. iya, jadi bisa juga kan kayak bikin vlog apa-apa gitu lah di rumah, kayak misalnya room tour apa-apa gitu Nah lah ya bisa. gitu. Memanfaatkan foto-foto Ah, di dalam ah, rumah itu kan, dalam rumah misalnya di rumah ada vas bunga nih, nah kayak gini kan di atas meja ada vas iya, bunga. Boleh nih dipoto, gimana caranya biar fotonya kelihatan bagus atau iya. estetik. Jadi kita tuh selain ngandelin cahaya itu pasti nentuin angle-nya kan kayak gini, nah. Bukan angel malaikat Iya, ya. bukan angel malaikat sih, itu pesannya ya Iya, agak gagal. ibaratnya kayak apa ya? Posisi atau sekiranya pas pas Oh, pas, bukan pas ya gitu. pas bunga kan, nggak salah. Pas dengan pas. Oh, Ya, pas. jadi pas dengan pas. Nah, Pas ya, nah, pas ya, ya. pas. Ya, itu dia. Jadi Aduh, lebih ya. pas dia kan kita ambil itu dalam ruangan. Kalau misalnya dalam luar ruangan juga bisa, misalnya tanaman-tanaman depan rumah misalnya dipoto, atau pakai daun kering misalnya. Kayak yang ada sih aku lihat dulu di Instagram itu katanya, Ya, bukan itu. katanya sih. Lihat. Ya gambarnya kan, Ah, kan pernah kan kita lihat itu gambar daun kering itu dibolongin di tengahnya sini. iya. Misalnya ini anggap aja daun misalnya dibolongin tengahnya sini, terus daunnya nutupin muka, cuman kelihatan Mata. bolongannya Jadi ke arah mata. menggambarkan mata gitu Ya, kan. terus diambil dengan jarak dekat gambarnya, jadi kelihatan estetik banget gitu. Padahal daun doang. Padahal cuma dari daun doang kan. Nah itu dia sebenarnya
estetik itu sebetulnya nggak harus mahal, tapi hasil yang bisa kamu dapatkan itu bernilai. Iya, itu yang betul. Bernilai seperti itu. Bukan prosesnya mahal, tapi hasilnya yang bisa jadi mahal. Iya, kita apa? Mengorbankan sesuatu yang seminimal minimal mungkin, tapi mendapatkan hasil yang semaksimal Nah, mungkin. ya seperti itu. Ya, itu dia makanya. Itu dia yang harus sebetulnya harus diluruskan tentang foto estetik gitu. Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang salah kalau foto estetik itu dia harus foto-foto yang instagramable, harus ke KP. Sebenarnya apa enggak? Enggak. Ada juga loh kulihat kemarin contohnya fotonya, pernah lihat nggak sih apa dia nempelin di tembok itu koran-koran. Terus Iya. bajunya dia pakai baju ala retro-retro vintage-vintage gitu. Nah, itu Oh iya, backgroundnya koran. backgroundnya koran, tinggal tempel di dinding, koran bekas banyak kok di rumah. Nah, itu kan sebetulnya dari nilai yang biasa aja awalnya, ketika kamu bisa manfaatkan dengan kreatif, foto estetik itu bisa jadi bernilai lebih gitu. Nah, Intinya seperti kita itu. selain punya modal kamera atau apalah itulah cahaya, punya yang namanya kreativitas. Nah, ya itu dia pentingnya kreativitas yang sudah kita sebutkan sebelumnya tadi. Nah, seperti itu. Terus Jul, kita kan bahas konten estetik tadi kan. Terus ngeditnya itu kamu punya pengalaman gak sih kayak ngedit di mana gitu kan? Kita nggak perlu harus ribet beli laptop dulu kan, pakai yang seadanya aja kan. Misalnya di HP. Di HP misalnya kayak aplikasi apa tuh? Ya, sebetulnya untuk edit memang sama foto memang nggak bisa lepas ya, apalagi buat Iya. dapetin foto estetik misalnya seperti itu. Aduh, ya, agak-agak gimana itu? Kayaknya masuk angin. Nah, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, jadi untuk dapat memang editing sama buat dapetin foto estetik ini nggak beda jauh, tapi sebelum kamu masuk ke editing, pastikan dulu kamu mendapatkan hasil foto yang maksimal gitu. Jadi nggak cuma ngandelin editing, tapi fondasi awalnya aja udah bagus gitu. Iya. Nah, itu dia. Misalnya ambil fotonya udah memanfaatkan cahaya dengan baik nih, sudah memanfaatkan kreativitasnya udah dilaksanain dengan mantap gitu. Jadi tinggal editing itu tinggal memantapkan dikit-dikit aja sebenarnya. Nah, Mempercantik lah ya ya. mempercantik lagi, meningkatkannya aja lagi supaya lebih wah gitu. Dan dari pengalaman pribadi aku pribadi sendiri nggak punya pengalaman editing yang wah banget gitu, karena aku lebih akrab dengan jepretnya dibanding anunya iya, editingnya. Tapi setahu aku sih sekarang kan zaman makin canggih ya. Iya. Dari handphone aja kita bisa ngedit gitu. Ada beberapa aplikasi edit yang bagus-bagus sekarang kayak PixArt Iya. gitu, Photogrid gitu. Photogrid, terus kalau mau video tuh ada Power Director Nah, apa lagi? KineMaster. Ya, KineMaster atau InShoot. Nah, InShoot itu tadi, kan nah, iya. semua bisa dengan mudah kan gitu di editnya. Nah, tapi nggak juga mengandalkan tapi tidak juga mengandalkan editing, tapi tetap juga harus mendapatkan hasil foto yang bagus. Nah, dengan hasil foto yang bagus, editing bakal lebih maksimal lagi. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu aja sih sebenarnya. Kalau editing ini aku agak-agak kurang akrab sebenarnya. Aku Nggak apa-apa. sebenarnya. Jadi kan kita nih kan nge-podcast nih bukan bermaksud saling menggurui kan, tapi Ya. kita berbagi Ya, pengalaman, berbagi pengalaman aja bercerita. sih, bercerita informasi. Kalau Rizkan memang suka ngedit-ngedit Kalau akhir-akhir ini ya lumayan lah, suka ya seperti aplikasi yang telah disebutkan tadi, ya itulah. Intinya kayak apa ya, kan sekarang di TikTok, nggak hanya di TikTok sih, kan sudah menyebar nih di ke sosmed yang lain, Instagram apa-apa, Twitter. Ya. Itu ngedit yang apa, zaman yang 90-an itu Jul, kan itu kan estetik kan. Ya, estetik banget sih. Kayak pengen juga lah gitu lah, jadinya coba-coba ngedit Ya, kan. ala-ala Dilan gitu kan. Ala Dilan Milea. Ala-ala Dilan ya gitu kan 90-an kan. Ini sama jaket lepis Dilan, tapi mukanya aja yang kurang. Iya. Aku nih zaman apa nih Jul? Masih ada kok jaket-jaket kulit nih kan, ada ala-ala anu juga kan, ala-ala dekade 90-an ke 2000-an lah. Oh iya. Terus tadi kan kita bahas tentang apa Jul? Tentang yang buat edit-edit estetik itu kan, konten estetik kita bikin itu nggak harus ribet, nggak harus perlu biaya yang mahal. Ya, gitu. Itu tuh kita bukan bermaksud apa ya, kitanya intinya berbagi apa, mindset yang baru atau nilai mindset yang yang baru. baru. Itu bukan cuma ke generasi milenial aja, ke semua kalangan, Ya, generasi semua Gen Z juga kan Ya, bisa. bisa juga. Nah, itu dia. Karena kan memang kalau misalnya memang jelas sih aplikasi edit di HP sama aplikasi di laptop memang beda ya. Beda. Tapi bolehlah kita belajar dulu dari hal-hal yang mudah gitu. Nah, jangan belajar dari hal yang sulit dulu. Mungkin buat kamu
udah pintar jepret nih tapi ngeditnya kurang, boleh nih Pak, coba dulu belajar pakai aplikasi-aplikasi ngedit kayak tadi kayak PixArt gitu atau Photogrid atau InShot segala, boleh dicoba dulu. Terus nanti ketika kamu udah makin bisa, boleh kamu bertahap sesuai dengan kemampuannya ada. Misalnya memang punya laptop, boleh bisa pakai Photoshop lagi, Photoshop kan lagi kan buat ngeditnya itu. Jadi sebenarnya Intinya kita bertahap aja kan ya Jul, ya bertahap aja. nggak terlalu harus mematok standar yang tinggi buat kita berani memulai. Ya, Berani itu dia. memulai yang Berani penting. memulai, yang penting berani memulai dulu. Terus kalau memang kamu suka, geluti aja dulu gitu. Nah, tapi memanfaatkan fasilitas yang ada lah dulu. Iya. Tuh, jangan terlalu nge-push diri karena mau dapetin hasil yang wah banget. Kayak langsung kayak terlalu berekspektasi tinggi ya. Ya, terlalu Itu berekspektasi nggak baik tinggi. juga. Nggak baik juga itu dia makanya. Jadi kalau bisa itu memang mencintai fotografi itu sederhana sih sebenarnya, mencintai foto itu sebenarnya sederhana. Kayak ibaratnya kayak mencintai produk Ya, Indonesia. kita cinta produk Indonesia. Iya. Terus kan apa tadi? Oh iya, aku ada tambahan Jul. Tadi kan selain PixArt apa-apa gitu kan ngeditnya. Habis itu ada juga aku baru terpikir Lightroom. Ya Nah, itu Lightroom kan betul, lagi betul banget. Lightroom kan lagi di rame banget kan ya rame. makanya. Nah, Soalnya itu banyak sih apa variasi tone apalah ngeditnya, shadow apa-apa. ya itu dia. Bagus. Kan bagus banget. Nah, itu dia. Tapi tetap juga biarpun aplikasi edit sekarang memang makin bagus, tetap juga jangan dilupain juga dasar-dasarnya tadi. Nah, ketika kamu mengambil sebuah foto, tentu tetap perhatikan dasar-dasarnya seperti memperhatikan cahayanya, terus mengambil timing yang tepat gitu. Editing itu sebenarnya mempercantik dari hasil yang sudah kamu dapatkan tadi. Hasil tadi sudah cantik, tambah editingnya makin cantik, jadi dia makin wah gitu hasilnya. Maksimal. Ya maksimal. Nah itu dia, kita ingatkan sekali lagi, jangan lupakan teknik dasarnya dan juga jangan terlalu mahal-mahal lah untuk menghasilkan foto. Dengan cara sederhana foto itu bisa menjadi nilai wah gitu. Seperti itu. Sama satu lagi Jul, intinya tadi kan kita bahas dasar-dasarnya kan. Yang pertama yang penting tadi kamu lupa sih kayaknya nyebutinnya, mencintai. Iya betul, mencintai apa dulu ya, nih? kita mencintai fotonya dulu dong ya. Ketika kita ngambil gambar terus Kalau kita suka ya suka, pasti hasilnya bagus. Kalau kita suka kan pasti kita berusaha tuh. Nah, ya berusaha betul, berusaha buat meningkatkan hasil fotonya. Kayaknya foto ini bisa deh kita tingkatkan lagi gitu. Mungkin nah editing bisa jadi jalannya gitu. BTW tadi sorry ya Jul, ada pakai bahasa Banjar. Ya nggak apa-apa, kita santai aja. Kita podcastnya ini berbagai bahasa kan. Ya kita multi bahasa, bukan kalau multiverse itu Avenger. Wow. Kan kayak Iron Man kemana-mana ke dimensi sungguh mana. info yang sangat kurang berfaedah seperti Ya sungguh tidak bermanfaat. seperti ibaratnya saya pakai behel. Ibaratnya itu kita tidak bahas ya, kita bahas estetik aja. Yang bahaskan estetik dan fotografinya itu sendiri ya. Ya pokoknya banyak banget yang bisa kita bahas sebenarnya dari fotografi itu, mulai dari apa sih pengertian estetik itu, terus gimana cara dapetin foto estetik, terus tekniknya dan kriterianya. juga kriteria, dan juga kita meluruskan salah kaprah tentang estetik, bahwa estetik itu harus mahal katanya. Harus mahal katanya. Padahal kenyataannya enggak. Kenyataannya kan enggak. Bisa kita dapatkan foto estetik dengan cara yang murah dan sederhana. Seperti itu sih. Itu dia. Mau ngulangin lagi nih, negasin aja sih. Ya, kita tegasin aja buat teman-teman. Kayak intinya kan tadi estetik nggak harus mahal. Karena aku dulu sekolah lulusan akuntansi kan Jul, pasti ada tuh belajar ekonomi. Pasti kamu apa? Lulusan IPA. Ya, pasti ada juga sih kayak belajar ekonomi kan. Nah, prinsip ekonomi itu kan mengorbankan sesuatu sedikit mungkin. Ya, seefisien mungkin kan. Iya, seefisien mungkin. Terus kita harus mendapatkan hasil yang maksimal, ya, seefektif mungkin. Nah, itu dia. Kalau dikaitkan dengan hal estetik tadi, kita misalnya kita menjepret pakai kamera biasa atau apa yang ada aja lah intinya, nggak harus beli-beli mematok standar yang tinggi. Terus kita mendapatkan hasil yang wah gitu. Pakai kriteria yang 3 kita sebutkan tadi. Ada apa tadi Jul? Ada pertama harus mencintai fotonya itu sendiri, terus memanfaatkan ide kreatif, terus timingnya. Ya, timingnya juga harus pas. Terus ada juga yang pendukung-pendukung lain. Ya seperti feeling lah. Ya feeling, backgroundnya mungkin dan sisa-sisanya seperti itu. Sebenarnya cerita-cerita aja sih sebenarnya. Sebenarnya aku juga suka foto-foto, tapi karena memang aku kamera
digital atau DSLR gitu, belum ada. Jadi aku manfaatin kamera HP aja buat foto-foto. Foto-foto langit ya Jul? Ya, foto-foto langit. Kalau misalnya teman-teman misalnya kamu dan teman-temannya nonton ini ada sering lihat di Instagram aku sering banget foto-foto kondisi sekitar aja, tapi aku lebih suka memang kondisi langit gitu, ketika langit senja, senja. ala-ala anak Anak indie. indie itu negaranya Sarukan. India Ya, itu. India. Wah, apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa? Ya, itu dia. Aku suka banget foto dengan HP, dan foto-foto itu eh, ku olah sedemikian rupa lah. Intinya kita kalau kita merasa sudah kayak bukannya kita cepat merasa puas ya, tapi kalau kita ini misalnya langit kita foto terus wah kayak kita sosok jadi pro gitu nah profesional, padahal mah ya nggak apa-apa sih, itu modal awal kita kan buat Modal awal. mencintai Ya, itu. buat mencintai fotografi itu sendiri. Makanya aku juga aku suka dari misalnya foto-foto sekitar, misalnya misalnya pemandang, aku misalnya lagi kemana nih, misalnya pergi ke suatu tempat, tempatnya kelihatannya bagus buat difoto nih. Boleh aku foto buat ku jadikan kenang-kenangan lah ibaratnya. Iya. Buat kenang-kenangan aja dulu. Jadi sebetulnya foto itu tidak mesti disukai banyak orang dulu, tapi yang pasti kamu nyukai dulu. Iya, Nah, baru kita nanti dulu. ya kita dulu, baru nanti kita tularkan kesukaan itu ke semua orang gitu. Itu jadi kalau kita sudah share kan ke sosmed nih misalnya, itu kita sudah lepas tuh, kita nggak perlu juga sih berekspektasi kayak Ya, orang harus menyukai orang harus menyukai hasil. like banyak, enggak. Kita punya perspektif Ya, masing-masing. perspektif masing-masing. Kita cuman foto itu kita membagikan keindahan objek itu aja Iya. sih sebetulnya. Entah orang lain suka atau enggak, yang pasti kita udah menyukainya dan kita berbagi itu. Yang penting kita nggak merugikan orang ya. Iya gitu. sih. Kalau riset sendiri suka foto-foto kayak gitu juga sih. Iya, kayak langit itu kan kayak gimana ya, kayak Ya asik banget kan Asik, gitu kayak- buat difoto. kayak apa ya, kayak tenang gitu Iya, lah kayak ya. tenang. Nah, itu dia. Makanya foto-foto itu selain dia indah, dia bisa memberikan ketenangan gitu. Kayak berpengaruh juga sih Jul, sama kayak mental kita kan. Ya, bagus banget itu dia. Kayak memberi asupan lah, misalnya kita lagi jenuh, kita lihat yang hal-hal yang indah-indah. Nah, terus bagus. Nah, karena bagus kita mau abadikan foto, dan nggak mesti mahal-mahal, pakai HP aja boleh kan. HP sekarang makin canggih kan. Kameranya makin bagus. Sekarang ada yang berapa megapiksel, sudah bisa dapetin foto yang bagus. Terus aplikasi editing nggak mesti di laptop kan, bisa di HP. bisa di HP, entah Android atau iOS. di iOS kan, serba bisa semua kan. Gampang banget kok sebenarnya, bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya memang mau dapat foto yang dalam tanda kutip estetik, itu dengan cara mudah bisa aja kok, asal ada niat sendiri. Asalkan kita punya fondasinya lah. Ya betul. Nanti kalau editing itu tinggal mempercantik aja. Ya, mempercantik aja. Ibarat kata sudah bangun rumah, sudah fondasi sudah oke, tinggal kasih cat aja gitu. Tinggal kasih isi ya, aja. isi furnitur nah sebagainya. Nah, seperti itu juga foto dan editing untuk masalah foto yang estetik itu tadi. Ya, betul. Kayaknya kita emang ngalir terus ya. Ya, kita udah sekian jauh nih kita pembahasannya ya. Terus kita kalau bahas estetik ini kan pasti ada juga nih yang beranggapan kayak insecure langsung kalau kita membandingkan dengan hasil yang sudah yang pro. Misalnya kayak gini, kayak misalnya fotografer siapa itu lupa, aku lihat di Instagram fotonya tuh bagus banget, kayak itu dia. kayak di yang event Communication Week Iya, communication. itu kan pemenangnya aku ada lihat itu yang postingan yang kedua itu, ya, foto-fotonya yang pemenang bagus. kedua. Ya. Kalau nggak salah itu aku lihat dia duduk di kursi, terus dia nge-shootnya angle-nya kayak dari bawah, terus yang jadi awalnya kayak rumput-rumput kayak apa gitu, jadi kesannya gitu kayak mengambang di atas tanaman itu. Itu keren dia. Gila ya, itu bukan dia. gila sih, tapi dalam artian tuh Wah gitu ya. Wah. Ya itu dia. Nah, ya untuk para pemula sebenarnya jangan terlalu khawatir sama yang masalah gitu-gitu ya. Memang masalah kemampuan kan harus diakui. Mereka lebih pro dan kita pemula itu. Tapi jangan buat itu kita jadi minder terus kita menghilangkan rasa mau kita gitu. Nah, kita juga bisa kok dapat foto yang bagus gitu. Dan mereka yang profesional juga dulu belajar dari hal-hal kecil seperti ini juga gitu. Intinya kita harus mencintai proses. Ya, mencintai proses itu dia. Itu dia makanya foto itu dia memberikan banyak pengalaman dan pelajaran gitu. Jadi tetap bisa menghasilkan foto yang baik, dan juga kita belajar untuk menjadi lebih mahir lagi lah ke depannya. Betul.
Seperti Terus itu sih. juga tadi kita ada gak sih bahas tentang seni melukis cahaya? Seni melukis cahaya ada kan tadi kita Udah. melukis Nah, cahaya intinya bareng. kita main cahaya tadi kan yang Ya. supaya kita bisa Hmm. dikatakan konten itu estetik. Ya. Nah, cahaya terus angel Angel terus terus memanfaatkan ide-ide iya kreatif intinya kita ya. harus memanfaatkan segala sesuatu yang ada Hmm. tanpa harus merepotkan diri kita sendiri. Iya betul itu Ah, banget. Nah, sekarang kan zaman udah canggih, kita dikasih banyak kemudahan sekarang. Terus untuk dasar-dasar foto itu udah cukup jelas banget ya, kita jelasin tadi udah banyak banget. Itu sebenarnya hal-hal simpel aja loh yang bisa buat eh, kita menjadi fotografer profesional iya. pada nantinya itu. Tapi dimulai dari cara-cara sederhana dulu yang itu Ah, dia. iya Makanya Jul, sebenarnya ini agak anu sih ya. Emang sengaja kita ulang-ulangin gini kayak misalnya tadi kan kita tekankan tentang harus mencintai kan ya awal-awalnya mencintai terus ya. memanfaatkan yang ada dan kita buang mindset tentang estetik itu harus mahal. Ya estetik itu Nah, harus mahal. kenapa aku ngulang-ulang gini Jul podcastnya emang sengaja karena kayak apa ya? Kita harus beri Greget. ya greget gitu Kan? greget gitu kan kayak Ah, pemahaman teman-teman di luar sana itu kayak salah ah, gitu, ah, kayaknya kita harus berbagi pemahaman dari ah. kita juga bahwa kalau menurut kita foto estetik itu tidak harus mahal. Ya harus memanfaatkan yang ada tapi hasilnya nggak seada-adanya juga. Ya tetap hasilnya maksimal dan luar biasa ya, seperti Ya, itulah intinya. ya karena di dunia ini kan nggak ada yang mustahil kan Ya Jul. nggak ada yang mustahil kan, semua serba bisa pastinya, Ya, apalagi di dunia fotografi kan, untuk ah, dapatkan foto estetik itu bukan hal yang mustahil dong buat teman-teman semua seperti itu. ya, ya gitu ya Jul. Kita nih kalau bahas yang estetik ini kan kayak apa? Ya nggak ada habisnya ya, Nggak ada habisnya. nggak bisa terus dibahas terus ya kayaknya. Kita kalau bahas terus kita bakal ngulang-ulang karena kita saking gergetannya sama orang yang ya gitu ya, tapi gitu ya loh. tapi semoga dari yang kita sampaikan ini dan penegasan dari kita semoga bisa memberikan pemahaman nih buat teman-teman yang nonton yang nonton. nonton podcast kita, juga mungkin bisa memberikan pendapatnya juga dan memberikan pencerahan juga bahwa eh, foto estetik itu nggak kayak gini loh, tapi foto estetik itu yang kayak gini gitu. Nggak harus apa ya? Nggak harus apa? Nggak harus harus mahal gimana gitu ya. Bukan bukan Jul kayak apa? Intinya kita dulu lah yang menyukai dulu. Betul, Kalau intinya orang itu. lain nggak suka ya udah Ya nggak apa-apa, ngapain. kalau memang kita suka ya tetap kita lanjutkan gitu. Pada akhir nanti hasilnya bakal maksimal juga kok. Ya nanti akan bertahap dari pemula naik langsung pro. Ya jadi pro kan ya, seperti itu ya. Memang banget nih yang bisa kita share buat teman-teman ya, semoga itu bisa jadi manfaat nih buat teman-teman semua. Iya betul. Nah karena di dunia ini nggak ada yang mustahil, jadi ya nggak ada yang mustahil juga sih podcast kita berakhir Ya Jul. berakhir di sini juga ya. Jadi itu saja yang kita sampaikan tadi ya Jul. Ya semoga bisa memberikan manfaat dan wawasan dan edukasi, dan mungkin bisa jadi bahan diskusi untuk kita semuanya itu. Iya. Pendapat kami juga memang mungkin nggak sepenuhnya betul Iya. ya, tapi Kita paling hanya berbagi pengalaman dan bercerita. bercerita ya, memberikan ya menurut kami seperti ini loh. Dan kalau punya teman-teman punya pendapat lain, silakan tuangkan pendapatnya dengan cara yang baik dan sopan. Ya, Seperti itu. tentu. Kita harus punya etika. Ya, itu Dan dia. dengan etika kita perlu mengakhirinya dengan Mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, dan salah hilap dari kami berdua mohon maaf. ya begitulah dari podcast kami. Aduh, kita nih kayaknya kurang beretika deh, Jul. Kita Iya. ketawa. Iya, ulang iya. dah. Ya makanya oleh karena itu kami tutup podcast ini. Saya Julian. Dan saya Rizkan. Ya, sampai jumpa kembali di podcast Dah. kami selanjutnya. Bye. Bye. Ya, kembali lagi nih kita, Jul. Oh, sudah mulai langsung. Langsung mulai. Kami tekan gitu aja. Ya, ya kita kembali lagi. Kembali lagi bareng kami, yaitu ada aku Rizkan. Dan saya Julian. Kami berdua dari kelompok 60, bukan 60 ya? ya 70 berapa gitu ya, lah. 70. Intinya kita kelompok yang membahas bidang fotografi. Bidang fotografi ya. Ya pertama-tama terima kasih untuk Bapak Mutahari yang sudah memberikan kesempatan buat kami mengerjakan tugas ini, dan juga untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendukung pembuatan dan proses kami mengerjakan tugas ini. Sangat senang sekali punya dapat tugas seperti ini, bisa berbagi pengalaman. Iya, nambah pengalaman, nambah kayak apa ya?
Betul sih kata Pak Hari, cari kelompok, cari partner yang sefrekuensi. Ya, cari yang Ah, sefrekuensi. untung aja ya dapat Ya, untungnya kita udah bentukannya kayak gini lah. Nah, bentukannya sama, bentukannya ini cetakannya lah. Ya, cetakannya sama. Jadi kita bisa bahas informasi, dan apabila dalam video itu ada banyak salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, maaf. karena keterbatasan kami dan kurangnya pemahaman kami memang masih belum bisa memberikan yang terbaik. Iya, sebenarnya ini bukan ngeluh sih, kayak kita kan Jul bidangnya bukan fotografi banget Ya, kan, betul. tapi ya pasti ada lah bahan-bahan dikit. Tapi kita berusaha nih buat semaksimal mungkin buat tugas podcast ini. Apalagi kan ya realistis aja sih Jul, kayak apa-apa tuh kan kata orang tuh kan harus maksimal. Ya, Kalau nggak betul. maksimal ya percuma. Nah itu dia, karena memang pengalaman fotografi kami dua minim, kami juga belajar juga tadi malam, belajar memahami tentang fotografi itu Pastinya bagaimana. kita riset kan Jul. Ya pasti kita riset juga, itu dia. Dan semoga juga tetap bisa memberikan edukasi dan juga sekalian hiburan untuk teman-teman. Hiburan ketidakjelasan saya ini dan teman saya ini makin sih. Ya makin gitu bahasa Banjar. Kita bisa belajar. It's okay. Ya, it's okay. Ya, terima kasih buat semuanya, dan terima kasih juga buat Bapak yang sudah memberikan kami tugas. Ya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, segitu saja dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan dan sampai jumpa. See you.